Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku Nyanyian nomor 10 ayat 1 sampai 2. Tema ibadah kita hari ini, setia maka holongi dohot mengikut Yesus, atau mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor, vokal di gereja, dan evangelisasi atau pertanyaan masih seperti yang biasa, tidak ada perubahan. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat minggu yang lewat 20 orang, kehadiran sekolah minggu 6 orang. Titik atau pengumuman ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja seperti serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB, dilayani oleh pendeta, pikir pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. 2. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. 2. Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu. Kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja bisa terwujud atas pertolongan Tuhan. Yang keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat majelis jemaat tanggal 16 Februari 2025. Mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal 100.000 PKK untuk biaya pembelian tanah lokasi pendirian gereja HKIP Penerangan. Yang kelima, database jemaat memasuki 1 HKIP Penerangan Jambi, database 1 tahun HKIP Penerangan Jambi. Database jemaat dan simpatisan akan kita tertibkan, termasuk yang tidak pernah datang ibadah dan tidak ada koordinasi, tidak dianggap lagi jemaat HKIP Penerangan. Yang keenam, ulang tahun HKIP Penerangan yang 1 tahun, Jumat 9 Mei 2025, HKIP Penerangan Jambi genap berumur 1 tahun. Maka kita akan lakukan doa bersama malam hari di gereja
saat sermon, dan perayaan kita laksanakan Minggu 11 Mei 2025 selesai ibadah. Yang ketujuh, jadwal pelayanan Pikar Pendeta C. Sinaga sesuai surat tugas dari pimpinan pusat HKIP. Masa tugas Pikar berakhir 20 Mei 2025, maka Minggu 18 Mei 2025 kita akan laksanakan perpisahan di gereja ini selesai ibadah. Surat masuk. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Indonesia Protestan atau HKIP nomor 48C garing SP garing PP titik HKIP garing 52025, lampiran 1 berkas hal pemberitahuan kepada yang terhormat Pikar Kriston Sinaga STH di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini kami beritahukan bahwa masa pelayanan calon pendeta Kriston Sinaga STH sesuai dengan SK nomor 61B garing SK CP garing PP HKIP garing 5 garing 2024 sebagai calon pendeta di Jemaat Persiapan HKIP Penerangan Jambi. Besok Pekanbaru berakhir tanggal 20 Mei 2025. Oleh karena itu, maka calon pendeta Kriston Sinaga STH sudah harus tiba di kantor pusat HKIP pada tanggal 20 Mei 2025. Bersama surat ini kami melampirkan form penilaian selama masa pelayanan calon pendeta Kriston Sinaga STH dan diisi oleh Majelis Resort, selanjutnya dikirimkan kepada pimpinan pusat HKIP. Demikian surat ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinan pusat HKIP Bishop Pendeta Lindu Tambunan STH MM, Sekjen Pendeta Tarida Siregar STH Tembusan dan Arsip. Yang berikut pimpinan pusat Gereja Kristen Indonesia Protestan HKIP Pematang Siantar 3 Mei 2025 nomor 48C garing SP garing PP titik HKIP garing 5 garing 2025, lampiran 1 berkas hal pemberitahuan kepada yang terhormat Jemaat Persiapan HKIP Penerangan Jambi di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini kami beritahukan bahwa masa pelayanan calon pendeta Kriston Sinaga STH sesuai dengan SK nomor 61B garing SK garing titik CP garing PP titik HKIP garing 5 garing 2024 sebagai calon pendeta di Jemaat Persiapan HKIP Penerangan Jambi. Besok Pekanbaru berakhir tanggal 20 Mei 2025. Oleh karena itu, maka calon pendeta Kriston Sinaga STH sudah harus tiba di kantor pusat HKIP pada tanggal 20 Mei 2025. Bersama surat ini kami melampirkan form penilaian selama masa pelayanan calon pendeta Kriston Sinaga STH dan diisi oleh Majelis Resort. Selanjutnya dikirimkan kepada pimpinan pusat HKIP. Demikian surat ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinan pusat HKIP Bishop Pendeta Lindu Tambunan STH MM, Sekjen Pendeta Tarida Siregar STH Tembusan dan Arsip. Bapak Ibu, sesuai surat yang sudah diwakilkan serta yang sudah dibacakan tadi di poin nomor 7 hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 kita lakukan perpisahan di gereja ini sekaligus pemberangkatan Pikar Pendeta Kriston. Mari kita berikan waktu kita untuk memastikan bisa hadir tanggal ibadah tanggal 18 Mei 2025. Yang 9, ibadah Minggu 11 Mei 2025 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak.
Yang keempat, renungan dari Alkitab untuk 1 minggu ke depan telah diuraikan. Mari kita berikan waktu bareng sebentar setiap harinya untuk membaca firman Tuhan yang menjadi bahan kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 65 ayat 2. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga bersama dengan persembahan sekolah minggu telah diuraikan. Ucapan syukur dari Amang Si 2H Pandiangan 2 Balita, dari keluarga Si 2B Menang 2 Selatan, dari keluarga Amang A Sirait Buru Panjaitan, dan dari keluarga Amang B Manuru Buru Sitorus. Pimpinan jemaat menyampaikan terima kasih terhadap seluruh Bapak Ibu dan keluarga yang tetap bersyukur kepada Tuhan dan bisa memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan melalui gereja kita. Uang keluar sudah tetap dituliskan dan rekapitulasi kas pembangunan, mohon maaf ada salah ketik, yang sebenarnya adalah 3.322.000. Mohon maaf atas salah ketiknya, untuk pemberitahuan tetap diperbaiki. Begitu juga untuk daftar kewajiban untuk pembelian lokasi gereja kita. Mari kita mohon bantuan dari Tuhan agar Tuhan semakin memberkati seluruh pekerjaan kita, dan mungkin ada relasi kita dan teman-teman kita yang bisa menopang proses pendirian gereja kita dengan secepatnya. Bisa kita saling memohon bantuan terhadap siapa yang bisa membantu. Mazmur 107 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Akhirnya pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Padanya gembalakanlah batu-batu. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau masih aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengira pingpangmu sendiri, dan engkau berjalan dengan saja dalam keluarga. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menurunkan tanganmu, dan orang lain akan mengingat engkau, dan engkau berpajak tidak kau mendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sampai selesai pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Aku
bersama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu saat ini kita memasuki minggu kedua setelah kebangkitan Yesus. Maka minggu ini dinamai yaitu Minggu Misericordias Domini, yang berarti Gog asing rohani jamu bado tano. Bumi ini penuh dengan kasih karunia Allah. Di mana pada minggu saat ini pun Bapak Ibu serta saudara-saudari, Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya kepada semua umat manusia di bumi ini. Tidak pandang dia orang percaya maupun tidak orang percaya. Semua umat di bumi Tuhan berikan kasih karunia, baik dalam bentuk papan, pangan, dan saudara. Semua yang mereka butuhkan, semua yang kita butuhkan, Tuhan mencukupinya. Ketika Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus tetap melayani manusia, melayani umat Tuhan selama 40 hari lamanya dalam bentuk wujud fisik manusia sebelum dia kembali naik ke surga. Di mana ketika Yesus melayani manusia pada 40 hari terakhir, Yesus itu menjadi fondasi. Yesus itu menjadi dasar bagi para murid-muridnya. Dia melayani, dia mengajari, dia mempersiapkan para muridnya untuk tetap boleh memberitakan firman Tuhan di dan manapun para muridnya berada. Sebab itulah yang menjadi pergumulan bagi Yesus ketika dia naik ke bumi. Siapakah yang akan menjadi perpanjangan tangannya? Siapakah yang akan menjadi perpanjangan lidahnya untuk memberitakan kasih karunia Allah, untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan? Makanya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Yesus mengatakan tentang amanat agung, pergilah dan baptislah semua umat dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini merupakan salah satu amanat agung, amanat yang benar-benar harus dinyatakan, yang benar-benar harus dijalankan oleh setiap umat manusia. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ke-12 para murid dia berpencar ke berbagai daerah untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ke-12 murid tadi pun mereka juga memiliki sejarah masing-masing, memiliki histori masing-masing, bahkan memiliki masalah kelam atau mati martir masing-masing. Ada yang disalibkan secara terbalik, ada yang dirajam, dilempari oleh batu, bahkan ada yang sampai diasingkan ke pulau. Artinya di dalam pemberitaan firman Tuhan Yesus tadi, memberitakan kasih karunia tadi tidak hanya segampang oleh dipikirkan pikiran manusia, tidak hanya segampang apa yang kita lihat, dan tidak segampang apa yang kita dengarkan, melainkan semua memiliki tantangan. Karena ketika Yesus pun melayani manusia di bumi ini, dia tidak hanya jalan dengan mulus saja, tidak. Dia harus dibenci, dia harus dicaci maki, bahkan dia pun harus dalam menderita mati di kayu salib. Oleh karena itu di dalam mengikut Yesus, ketika kita memilih menjadi umat Kristen, kita ingin mengikut dia, jangan kita pikirkan bahwasanya hidup kita akan tenang. Tidak. Mengikut Yesus penuh dengan derita. Tetapi bukan berarti penderitaan itu terus ada pada kita, melainkan ada rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya dikatakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, kita telah melihat bagaimana perjalanan Yesus menuju kayu salib yang penuh dengan penderitaan, dan bagaimana kebangkitan Yesus yang menunjukkan kemenangannya. Terlebih dalam nas firman Tuhan pada minggu ini, Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menjumpai satu persatu muridnya. Bahkan ketika dia menjumpai muridnya sekalipun ke-12 para murid tadi telah bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, mereka berpikir ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka tetap menyangka bahwasannya itu bukanlah Yesus. Bagaimana mungkin manusia dapat bangkit dari kematiannya? Itu pikiran secara duniawi mereka. Tetapi Tuhan Yesus menguatkan mereka. Baik para murid yang ketika Tuhan Yesus
menunjukkan dirinya mereka tidak percaya bahwa sesosok manusia yang di hadapan mereka adalah Yesus. Di ayat pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara para murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Mereka memang bertanya, siapakah engkau? Artinya mereka tidak benar-benar mempercayai. Mereka pun masih penuh dengan keraguan. Mereka penuh dengan tanda tanya yang mengatakan, siapakah engkau? Terlebih ada hal yang menarik di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ke-19. Ketika tadi dari 12 dikatakan selesai sarapan, Yesus menanyakan hal yang sangat mendalam kepada Simon Petrus. Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-Ku. Bahkan pertanyaan seperti ini pun tidak hanya sekali ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dari 16 dan ayat 17 Yesus juga mempertanyakan pertanyaan yang sama kedua kali, bahkan sampai dengan ketiga kalinya. Bukan berarti Yesus ragu akan murid-muridnya, bukan berarti Yesus khawatir akan murid-muridnya, melainkan percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus bukanlah percakapan yang biasa. Memang pertanyaan yang dipertanyakan oleh Yesus adalah pertanyaan yang sama, dilontarkan sampai 3 kali, tetapi dengan tekanan dan makna yang berbeda. Ketika pertanyaan ini dikatakan Yesus kepada Petrus, hal ini pasti menjadi tekanan batin yang sangat besar oleh Petrus. Hal ini pasti menyentuh hati Petrus, karena selain Petrus mengingat akan penyangkalannya sebanyak 3 kali sebelum Yesus disalibkan, tetapi karena dalam kehidupan kita sangat banyak kita manusia, kita menyatakan aku percaya kepada Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Aku mengasihi Tuhan Yesus, aku mencintai Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Tetapi tidak kalah perkataan yang kita lontarkan itu merupakan kodrat dari pikiran kita manusia, bukan karena iman. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, selain bertanya, Tuhan juga merespon sebanyak 3 kali dalam bentuk penugasan. Ketika Yesus mengatakan ke Petrus setelah dia bertanya, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Ketika Petrus sadar akan penyangkalannya, ketika Petrus sadar akan pengkhianatannya, dia keluar dari bait Allah. Dia menangis dan dia sedih. Bahkan Petrus sekalipun yang dia katakan adalah batu karang, dia terkubur dalam rasa bersalahnya, merasa tidak layak, bahkan tidak berguna di hadapan Petrus. Tetapi sekalipun Petrus melakukan penyangkalan itu, Tuhan tetap memulihkannya. Tuhan tetap mengampuni Petrus. Tuhan tetap mengangkat Petrus dari kesalahannya, bahkan memperbaiki serta memperlengkapi Petrus agar setiap orang kembali masuk dalam rencana Allah yang sangat sempurna. Berbicara tentang kasih, berbicara tentang menyangkal diri, berbicara tentang memikul salib, ada satu ilustrasi yang mungkin pernah kita dengarkan. Dikatakan demikian, di suatu daerah ada 3 penebang kayu, di mana penebang kayu ini merupakan ketiga orang yang sangat-sangat memang ahli dalam melakukan pekerjaan. Suatu saat mereka disuruh oleh suatu tuan untuk menebang kayu di dalam hutan sepanjang 3
meter, minimal 3 meter. Karena mereka telah melakukan pemotongan kayu bertahun-tahun lamanya, ahli dalam hal tersebut mereka pergi ke hutan, mereka mencari kayu yang besar, bahkan memotong kayu tersebut sepanjang 3 meter sesuai dengan yang tuannya katakan tadi. Tapi ketika suatu saat, karena jarak dari hutan dan tempat daripada tuannya ini sangat jauh, mereka harus memikul kayu tersebut. Mereka harus mengangkat kayu tersebut, satu kayu sepanjang 3 meter, satu orang. Di tengah perjalanan, salah satu orang mengatakan kepada orang yang lain, bagaimana mungkin kita dapat mengangkat satu kayu sepanjang 3 meter ini untuk sampai ke tujuan kita? Terlebih, kayu ini sangat berat, belum lagi alat yang kita pakai. Marilah kita memotongnya sedikit, katanya. Lalu orang kedua mengingatkan, betul yang Anda katakan, mari kita memotongnya supaya lebih ringan. Kita memotongnya sedikit, sebab Tuhan kita pun tidak mengetahui panjang kayu ini. Tetapi orang yang satu yang lainnya, dia tidak menggubris kedua orang tadi, dia tidak mengiyakan, dia tetap setia di dalam memikul kayu tadi, memikul tugasnya tadi. Alhasil kedua orang yang memotong kayu tadi, mereka sampai kepada tujuan. Tetapi orang yang terakhir, dia masih tetap di dalam perjalanan. Ketika dia ingin sampai ke tempat tujuannya, ternyata rumah tuannya itu ada suatu jurang pembatas yang panjangnya itu 3 meter. Makanya tuannya tadi mengatakan harus sepanjang 3 meter supaya itu dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menyeberanginya. Di seberang jurang tadi tuannya itu melihat, hei engkau yang kedua, orang yang pertama dan kedua, bagaimana mungkin engkau tidak memotong kayu 3 meter tadi? Itulah hasilmu. Engkau tidak dapat menyeberangi jurang ini dan engkau tidak akan mendapat upahmu. Lalu sang tuan mengusir mereka dan dia menunggu. Dia menunggu orang terakhir, sekalipun dia lama datangnya karena pikulan berat tadi. Sang tuan tetap setia. Ketika orang ketiga tadi sampai membawa kayu 3 meter, dia langsung meletakkan kayunya itu dan dia menyeberangi. Lalu sang tuan memeluk orang ketiga dan mengatakan selamat dan inilah upahmu. Lalu apa arti daripada ilustrasi tersebut, Bapak Ibu? Ketika kita telah menyatakan kita ingin mengikuti Yesus, Tuhan Yesus tidak mengatakan hanya cukup dengan namamu, hanya cukup dengan wajahmu, cukup dengan dirimu, engkau dapat mengikut aku. Tidak. Melainkan engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Sangat banyak pikulan salib yang harus kita pikul di dalam mengikut Yesus. Tak kala ketika datang pencobaan, ketika datang tantangan itu pada kita sering memikirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita sering lupa akan salib kita. Ketika bencana terjadi, kita tak kala menyalahkan Tuhan Yesus. Bahkan ketika pencobaan yang menggiurkan terjadi, yang berakibatkan akan meninggalkan Yesus, mungkin sekali banyak orang juga memilih hal tersebut demi daripada keimanan yang lain. Ini sangat sering kita jumpai, di mana umat-umat Kristen karena dia tergiur akan harta yang harus dinikahkan, ketika dia menikahkan umat orang lain, dia rela meninggalkan agamanya. Karena demi jabatan, demi ketenaran, sangat banyak orang Kristen meninggalkan agamanya. Mungkin sering kita jumpai. Tetapi yang ingin Tuhan katakan, ketika kita ingin mengikut Yesus, kita harus memikul salib. Apapun pikulan itu, bagaimanapun kub yang harus kita tanggung, besar kecil, semua harus kita pikul demi tujuan yang akan kita dapat, yaitu keselamatan. Sebab kasih karunia Allah telah dicurahkan bagi kita sejak dahulu kala. Namun, apakah kita ingin menerima keselamatan tersebut? Apakah kita ingin menerima kasih karunia tersebut? Sebab kasih merupakan hal yang paling utama dalam keimanan Kristen. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan ada 3 hal yang utama: iman, harap, dan kasih. Tetapi yang paling utama dalam ketiga hal tersebut ialah kasih. Artinya kasih merupakan gambaran daripada orang Kristen.
ketika kita adalah orang pengikut Yesus, kita setiakan Yesus, maka kasih tersebut akan tergambarkan dalam diri kita. Kasih Yesus akan tercurahkan bagi kita ketika kita telah terberkati, kita merasa terberkati. Mari kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada, dan mari kita tetap setia dalam hidup Yesus sampai akhir, karena ada upah yang sangat nikmat nantinya yang boleh kita terima, yaitu surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.